Apakah kamu selebgram? Apakah kamu YouTuber? Apakah kamu influencer? Atau apakah kamu fotografer atau videografer? Apakah kamu membuat konten untuk ditayangkan melalui sarana elektronik seperti sosial media dan internet? Jika iya, maka kamu adalah konten kreator. Yuk kita ulas pengertian konten kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten yang ditampilkan pada platform seperti website, YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Konten tersebut dapat memuat berbagai topik seperti pendidikan, berita terkini, musik, teknologi, kecantikan, kesehatan, atau topik menarik lainnya. Berikut ini beberapa contoh konten kreator yang sering kita temui pada saat ini. Yang pertama itu selebgram, yang kedua YouTuber, dan yang ketiga fotografer. Nah, apa aja sih yang termasuk penghasilan konten kreator? Yang pertama yaitu penghasilan konten kreator meliputi beberapa contoh seperti imbalan uang atau jasa pembuatan konten berupa gaji, upah, honorarium, komisi, dan bonus. Yang kedua yaitu AdSense, dan yang ketiga, konten kreator biasanya mendapatkan endorsement. Namun, perlu diketahui, apabila konten kreator mendapatkan imbalan dalam bentuk barang endorsement, maka nilai imbalan dihitung berdasarkan nilai pasar. Apabila mendapatkan imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas atau pelayanan tertentu, maka dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk penggantian dari imbalan tersebut. Sekarang, kita akan membahas mengenai kewajiban perpajakan konten kreator. Istilah konten kreator tidak diatur secara khusus di dalam Peraturan Perpajakan Indonesia. Namun, terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebagai konten kreator. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Apabila konten kreator telah memiliki penghasilan di atas 54 juta rupiah dan sudah berusia 18 tahun, maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Saat ini, NPWP untuk orang pribadi menggunakan NIK sebagai sarana administrasi perpajakan yang telah dipadankan dengan basis data perpajakan. Selanjutnya adalah kewajiban pajak yang kedua, yaitu membuat pencatatan atau pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha sebagai konten kreator berkewajiban untuk membuat pencatatan atau pembukuan selama 10 tahun di Indonesia. Untuk kewajiban pajak yang terakhir, konten kreator orang pribadi diberikan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, yaitu di akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, atau setiap akhir Maret. Selanjutnya, rekan saya akan membahas mengenai pajak penghasilan konten kreator. Silakan. Sekarang, kita akan membahas aspek pajak penghasilan konten kreator. Penghasilan konten kreator berasal dari dua sumber sebagai berikut. Pertama adalah penghasilan dari pemberi kerja. Kedua, apabila konten kreator adalah orang yang menjalankan usaha dari kegiatan konten kreator, maka kegiatan usaha tersebut merupakan suatu bisnis. Apabila membahas pajak penghasilan konten kreator, maka perlu juga mengetahui tentang pedoman perhitungan PTKP yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Berikut ini adalah besaran PTKP yang berlaku. Jumlah PTKP untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta rupiah. Tambahan PTKP diberikan untuk wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki tanggungan. Untuk tarif pajak progresif orang pribadi dalam negeri, dikenakan tarif pajak 5% sampai 35% tergantung penghasilan di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membahas aspek perpajakan untuk penghasilan dari pemberi kerja. Pertama, apabila konten kreator bukan merupakan pegawai yang sifat pekerjaannya tidak berkesinambungan. Sebagai contoh, konten kreator yang bekerja sebagai freelancer tanpa perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Untuk perhitungan pajaknya dihitung dengan rumus berikut ini. Kedua, apabila konten kreator bukan sebagai pegawai yang bersifat berkesinambungan. Di sini, konten kreator bekerja sebagai freelancer yang dipekerjakan oleh perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Untuk perhitungan pajaknya dihitung dengan rumus berikut ini. Nah, pemberi kerja bertindak selaku pemotong pajak dan berkewajiban untuk memotong pajak sebelum diberikan kepada konten kreator. Pemberi kerja wajib membuat bukti pemotongan pajak kepada konten kreator. Konten kreator berhak untuk mendapatkan bukti pemotongan sebagai kredit pajak. Jika konten kreator tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai pajak penghasilan dari usaha bisnis konten kreator.
Selanjutnya, mari kita membahas pajak penghasilan orang pribadi yang menjalankan usaha konten kreator. Pada dasarnya, konten kreator diperlakukan sebagai pengusaha. Perhitungan pajak penghasilannya dapat dilakukan dengan dua cara, bergantung pada besarnya omset kegiatan usaha tersebut. Pertama, apabila kegiatan usaha konten kreator memiliki omset maksimal 4,8 miliar, perhitungan pajaknya dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%. Beberapa catatan penting terkait PPh final tersebut. Yang pertama, jika omset usaha maksimal 500 juta dalam 1 tahun pajak, pelaku usaha tidak dikenai pajak penghasilan. Kedua, untuk tarif pajak ini hanya berlaku maksimal 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi sejak dia terdaftar sebagai wajib pajak. Kedua, apabila kegiatan usaha konten kreator memiliki omset lebih dari 4,8 miliar, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Selain aspek pajak penghasilan, juga terdapat aspek pajak pertambahan nilai untuk konten kreator. Pertama, PPN yang dikenakan atas jasa konten kreator oleh pengusaha. Apabila omset konten kreator melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, ia wajib mendaftar sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Bagi konten kreator yang telah dikukuhkan sebagai PKP, penyerahan jasa konten kreator dikenakan PPN sesuai tarif yang berlaku. Penyerahan barang endorsement dari PKP kepada konten kreator juga dapat dikenakan PPN. Hal ini dikarenakan penyerahan barang endorsement dapat termasuk penyerahan barang kena pajak kepada konten kreator. Secara umum, kewajiban PPN dibayarkan oleh penerima barang, yaitu si konten kreator. Namun pada prakteknya, biasanya PPN dibayarkan oleh pemberi barang. Setelah mengetahui mengenai aspek pajak penghasilan dan PPN, sekarang mari kita lihat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2023, Farhansyah sebagai influencer mengendorse brand terkenal dan mendapatkan imbalan 80 juta rupiah untuk sekali posting feed Instagram di bulan Januari. Farhansyah sudah memiliki NPWP sejak tahun 2020 dan sudah dipadankan dengan NIK-nya pada tahun 2023. Berapakah pajaknya? Oleh karena Farhansyah adalah konten kreator freelancer yang dikategorikan sebagai bukan pegawai tidak berkesinambungan, maka rumus perhitungannya jumlah penghasilan bruto dikali 50% dan dikalikan tarif progresif. Pada bulan Januari, penghasilan bruto tersebut dikalikan 50%, sehingga penghasilan kena pajaknya hanya sebesar 40 juta rupiah. Maka, PPh pasal 21 terutangnya adalah 5% dikalikan 40 juta rupiah dan hasilnya adalah 2 juta rupiah. Oleh karena itu, Farhansyah berhak mendapatkan bukti pemotongan yang dapat digunakan sebagai kredit pajak 2023. Contoh berikutnya, selain menjadi influencer, Farhansyah mendirikan bisnis konten kreator yang bernama Far Tudahan Entertainment atas nama dirinya sendiri. Berikut ini adalah tabel omset selama 2023. Untuk penghasilan bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar 500 juta rupiah, tidak dikenai pajak penghasilan. Sehingga penghitungan pajaknya dimulai pada bulan Juni sampai dengan Desember 2023. Karena bisnis Farhansyah memiliki omset kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak, maka dikenakan pajak penghasilan dengan tarif PPh final 0,5%. Hasil penghitungan PPh final untuk bulan Juni sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar 2,5 miliar rupiah dikali tarif 0,5%. Hasilnya adalah 12,5 juta rupiah. Diketahui dari perhitungan sebelumnya, Farhansyah memiliki bukti potong sebesar 2 juta rupiah yang bersifat non-final. Hasilnya, posisi SPT tahunan menjadi lebih bayar 2 juta rupiah dan dapat dimintakan pengembalian pajak. Farhansyah wajib melaporkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan orang pribadi paling lambat bulan Maret tahun 2024. Beralih ke contoh perhitungan berikutnya mengenai penerapan perhitungan PPN. Bisnis milik Farhansyah berkembang pesat pada tahun 2024, sehingga omsetnya mencapai lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Untuk omset bulan Januari sampai dengan Oktober sebesar 4,8 miliar rupiah tidak dikenakan PPN. Untuk penghasilan November hingga Desember 2024 dikenakan PPN yang dibebankan kepada penerima jasa. Penghitungan PPN tersebut dihitung dengan rumus tarif PPN 11% dikalikan dengan biaya jasa konten kreator. Hasil perhitungan PPN untuk bulan November dan Desember 2024 masing-masing sebesar 55 juta rupiah yang harus dibayarkan oleh penerima jasa. Farhansyah wajib melaporkan seluruh omset dalam SPT masa PPN pada akhir bulan berikutnya.
Nah, itulah pembahasan aspek perpajakan dari konten kreator. Ternyata mudah ya untuk memahami aspek perpajakan yang harus saya terapkan sebagai konten kreator. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak yang baik, konten kreator perlu menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan kami pada diskusi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai Sampai jumpa jumpa dan dan salam salam sehat sehat selalu.